Selamat pagi dan selamat datang bagi seluruh jemaat Pauk Dosana Indah, baik yang ada di gereja atau dimanapun jemaat berada yang mengikuti rekaman ibadah ini dari channel YouTube. Tidak lupa kami juga selaku majelis yang mewakili jemaat Pauk Dosana Indah mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung apabila ada di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali ikut beribadah bersama-sama dengan kami. Ibadah pada hari ini Minggu 1 Oktober 2023 akan menggunakan tata ibadah Bulan Doa Alkitab 2023 dari Lembaga Alkitab Indonesia yang akan mengusung tema Firman Ilahi Berkuasa Membarui, yang akan dilayani oleh pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH. Untuk kantung persembahan yang akan diedarkan dalam ibadah pagi ini adalah sebanyak 2 buah, merah dan biru. Kantung yang berwarna merah diperuntukkan untuk kas gereja seperti biasa, dan kantung yang berwarna biru akan diserahkan sepenuhnya untuk Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian sapaan dan penjelasan dari tata ibadah yang akan bersama-sama kita langsungkan. Selamat mempersiapkan hati dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu sekalian, marilah sebelum kita beribadah, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Bencana dan pandemi tak kunjung usai. Perang dan konflik datang silih berganti. Sungguh dunia yang semula baik, kini porak-poranda. Kemarahan dan kebencian menang atas kasih dan kemanusiaan. Keegoisan dan keserakahan menguasai hati manusia. Sungguh manusia yang semula dicipta menurut gambar dan rupa Allah, kini menakutkan. Penderitaan telah meremukkan tulang, ketakutan menyimakkan harapan. Seratap tangis merenggut senyum sukacita. Sungguhkah janji keselamatan Allah itu nyata? Datanglah ke hadapan Allah, hai kamu yang haus, sebab Dialah sang air hidup yang memuaskan dahaga. Kami datang ke hadapan Allah yang mengalirkan air sungai kehidupan. Datanglah ke hadapan Allah, hai kamu yang lapar, sebab Dialah roti hidup yang memuaskan hasrat. Kami datang menghadap Allah yang memberikan dagingnya untuk hidup dunia. Marilah turut serta dalam perjamuan Tuhan, sebab Dia yang mengundang kita adalah setia dan penuh kasih. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang setia memegang janji keselamatannya atas manusia. Untuk menyambut ajakan beribadah, marilah kita bernyanyi dari NKB 5 bait pertama dan kedua. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Malaikat bergema, pujian terdengar, dan alam tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia
nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, hendaklah hatimu memuji tajammu. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Silakan duduk. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Dosa telah mencemari kehidupan manusia, menciptakan jarak antara Allah dan manusia. Oleh sebab itu, marilah kita menilik kehidupan kita dan mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah. Allah sumber air hidup kami, mengakui kekeringan dalam hidup kami. Kata-kata kami yang adalah buah pikiran kami, seringkali kami ucapkan sembarangan. Berulang kali kami jatuh dalam penghakiman terhadap sesama kami, hingga menyebabkan luka yang tak mampu kami obati. Kami tidak lagi peduli pada perasaan sesama kami. Akhirnya kami mengacaukan relasi dengan sesama kami, membangun tembok pembatas, seolah tidak mungkin ada rekonsiliasi. Kami lupa diri dan semakin memusatkan pikiran hanya pada kepentingan diri kami. Kami bersikap seolah-olah hanya kami dan kelompok kami yang diciptakan menurut gambar Allah, sehingga merasa berhak mengucilkan umat ciptaanmu yang lain, bahkan mengabaikan kelestarian tanah tempat kami beroleh sumber kehidupan. Di hadapan-Mu ya Allah, kami mengakui bahwa keegoisan kamilah yang acap kali menyebabkan pertikaian antar manusia dan bencana alam. Dengarkanlah pengakuan umat-Mu yang berdosa ini, ya Allah. Dan curahkanlah rahmat pengampunan-Mu bagi kami. Amin. Mari kita merespon dengan bernyanyi dari NKB 16 bait pertama dan kedua. Amat haus di gurun dosa dan celah, tak ku dapatkan air yang segar. Tetapi ku hampiri salib Golgota, ku dapat air hidup yang benar. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Segarlah air hidup dari Allahku, membuat hatiku terus bergemar. Anugerah dan kemuliaan pun milikku, tetap ku puji Allah yang besar. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dari Yohanes 4 ayatnya yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya,
yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Saudara-saudaraku, kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam doa kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami begitu sangat bersyukur kepadamu karena sampai pada hari ini cinta dan kasih-Mu boleh menjadi milik kami. Kami boleh beraktivitas, bahkan malam boleh kami lewati dengan penuh keselamatan, dan pagi ini Engkau panggil kami untuk hadir di dalam persekutuan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Tibalah saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, yang kami tahu firman-Mu adalah sumber hidup kami Tuhan. Oleh karena itu biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai kami masing-masing, agar kami mampu memahami, mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan juga Tuhan tuntun, agar mereka boleh tiba di tempat ini dengan penuh selamat, bersama-sama dengan kami ada di dalam persekutuan. Pakai dan urapi hamba-Mu Tuhan, agar hamba mampu menyampaikan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali ada di dalam persekutuan kita pada hari ini. Luar biasa, bahkan dengan penuh ungkapan syukur, kita boleh melangkahkan kaki kita di dalam persekutuan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kita boleh merayakan bersama bulan doa Alkitab, sehingga kita juga mempergunakan tata ibadah dari LAI. Bahkan kebenaran firman Tuhan juga kita terima dan kita akan renungkan bersama dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-10 sampai 13. Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-10 sampai 13. Tema yang ada di dalam Alkitab, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-10, 11, 12, dan yang ke-13. Kita mulai. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengiri bumi, membuatnya subur
dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorak di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan menjadi sebagai kemas bagi Tuhan, sebagai tanda abadi. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa membawa kehidupan dan berkat bagi saya dan saudara-saudara yang menerima firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Sekali lagi shalom. Oke. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya mau menyampaikan selamat kepada kaum ibu yang sudah boleh melalui sukacita. Ya, kemarin boleh melaksanakan ibadah HUT yang luar biasa, dan hari ini juga saya lihat antusias juga. Walaupun mungkin boleh dikatakan capek, lelah dan letih, tetapi panggilan hati pada hari ini boleh hadir di dalam persekutuan bersama. Sekali lagi selamat ya kepada Komisi Wanita yang sudah boleh melaksanakan HUT-nya yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita kepada kebenaran firman Tuhan pada hari ini dalam rangka merayakan bulan doa Alkitab tahun 2023. Tema dari Lai dikatakan firman ilahi berkuasa membaharui. Firman ilahi berkuasa membaharui. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita melihat tema itu. Ya. Mungkin kita berpikir apa sih yang akan disampaikan melalui tema itu. Nah, sebelum kita merenungkannya, mari kita lihat apa kata kitab Yesaya. Karena kitab Yesaya adalah salah satu kitab yang besar yang ada di dalam perjanjian selain kitab Mazmur. Kemudian juga Nabi Yesaya adalah nabi yang besar dalam perjanjian lama yang juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyampaikan suara Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Baik itu ketika ada di Mesir, di tempat perbudakan, maupun saat ini. Ya, yang menurut kebenaran firman Tuhan, firman ini disampaikan ketika mereka ada dalam pembuangan di Babel atau Babilonia. Luar biasa saudara-saudaraku. Ya. Ada beberapa kali penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan boleh dialami kehidupan bangsa Israel. Dan ini kita tahu 70 tahun. Ya. Kalau dalam perjalanan hidup bangsa Israel di Mesir 350 tahun, ini hanya 70 di pembuangan. Namun Yesaya juga ada dan memberi suara kepada bangsa Israel. Nah, makanya tema dalam Alkitab ini dikatakan seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang berasal dari Tuhan. Ataunya keselamatan dari Allah melalui suara Nabi Yesaya. Apa yang disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat pembagian kitab Yesaya, dia dibagi 3. Yang pertama pasal 1 sampai pasal 39, dan yang kedua pasal 40 sampai 55 yang kita renungkan pada hari ini, yaitu bangsa Yehuda atau Israel ada dalam pembuangan. Apa yang terjadi? Apa yang mereka alami? Kenapa mereka harus dibuang? Kenapa bangsa Israel harus mengalami ini, saudara-saudara? Ternyata Tuhan punya tujuan. Ternyata Tuhan ingin kehidupan bangsa Israel kembali kepada jalan yang sebenarnya. Kembali kepada jalan suara Yeremia, suara Allah melalui Nabi Yesaya. Nabi Yesaya.
Kalau kita belajar dari pasalnya ayatnya yang pertama, saudara-saudaraku, di situ jelas. Dari pasal 51 ayat 1 dan seterusnya sampai 13 itu jelas bagaimana Nabi Yesaya itu bersuara. Dia katakan bahwa carilah Tuhan, ikutilah firman-Nya. Jadi ada beberapa ayat pembagian-pembagian yang disuarakan Nabi Yesaya supaya bangsa Israel itu bisa kembali kepada Allah, kepada suara Allah. Ya, kita bisa bayangkan saudara-saudaraku, ya, kalau kita ada di tempat pembuangan yang mungkin tempat itu tidak berkenan dengan kita, dan ketika ada firman Tuhan yang disampaikan oleh sesama kita, sepertinya tidak mungkin kita akan dengar. Ya, emang lu siapa? Ngapain sih? Ya, akan seperti itu. Begitu juga yang dialami oleh Yesaya. Tapi Allah mau Yesaya terus menyuarakan itu. Hai bangsaku, dengarkanlah firman Tuhan. Berserulah kepadanya. Ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Jelas dikatakan di situ. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Tapi toh, apa yang dilakukan oleh bangsa buangan? Apa lanjutan dari suara Nabi Yesaya? Sama sekali tidak dihiraukan oleh bangsa Israel. Karena apa? Karena mereka menyadari kalau Tuhan sayang saya, kalau Tuhan sayang kami bangsa Israel, kenapa Tuhan harus tempatkan kami di daerah yang sepertinya tidak mungkin bagi kami untuk hidup? Tidak mungkin. Tapi Allah izinkan itu. Daerah Babel adalah daerah yang besar, ya. Kalau sekarang itu daerah Babel atau Babilonia itu ada di Iran, ya, atau Suriah. Makanya sampai pada hari ini perang itu ada karena apa? Memperebutkan tempat itu. Tempat bersejarah bagi bangsa Israel. Tempat kebudayaan kuno yang sampai pada hari ini termasyur. Menjadi rebutan saudara-saudara. Dan bangsa Israel pernah ada dan mengalami itu. Begitu Allah mengizinkan bangsa Israel menerima itu, saudara-saudara. Supaya kenapa? Supaya bangsa Israel kembali. Supaya bangsa Israel kembali kepada posisi semula. Kepada bangsa yang menyembah Tuhan, kepada bangsa yang menyembah Allah, bukan yang menyembah ilah-ilah lain. Bukan saudara-saudara. Namun, perjalanan kehidupan bangsa Israel selama 70 tahun ketika ada di pembuangan, mereka tidak kunjung kembali kepada Allah. Justru sebaliknya saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, orang katakan hari ini oh iya manut, besok sudah tidak ada lagi. Tapi Nabi Yesaya tidak pernah menyerah. Karena apa? Karena Allah menyuruh Nabi Yesaya tetap serukan itu, tetap suarakan itu supaya bangsa Israel bisa kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu berkuasanya firman Tuhan. Begitu berkuasanya firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Namun toh bangsa Israel tidak pernah menerima firman itu. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita pada hari ini, saya boleh ambil dari ayatnya yang pertama ya, supaya kita bisa mengerti, karena dari ayat yang ke-10 dan seterusnya, sepertinya kita tidak akan paham. Ayatnya yang pertama bisa kita lihat saudara-saudaraku. Allah sendiri berinisiatif memanggil umatnya. Di dalamnya ayo, kata ayo, ada kata ayo. Berarti apa? Satu ajakan. Ayo bangsaku, ayo umat pilihanku, kembali kepadaku. Ayatnya yang pertama dan yang kedua. Allah menyediakan segala sesuatu, Allah mengundang bangsa Israel untuk bisa menikmati. Allah memberikan roti dan daging. Namun kata Allah, manusia tidak hidup dari makanan dan minuman saja, tetapi dari firman yang keluar. Maka itulah dari firman itu Yesaya tidak pernah berhenti. Tapi memang saudara-saudara ya, kita juga kayaknya seperti itu. Kalau lapar dan haus, ya, kita ramai-ramai, tidak ada apa-apa, yuk kita kumpul, kita berdoa sambil baca Alkitab. Kira-kira kenyang enggak menurut saudara? Secara manusia mungkin tidak kali ya. Mungkin tidak. Mungkin tidak. Malah kita akan jauh dari itu.
Masa iya baca Alkitab saya langsung kenyang? Manusia yang tidak percaya kepada Tuhan akan berpikir seperti itu, saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan manusia tidak hidup dari roti saja. Ingat, tetapi dari setiap firman. Artinya apa? Artinya ketika Allah memberikan makanan dan minuman kepada kehidupan bangsa Israel, ketika ada di pembuangan, Israel pun, bangsa pun harus mau, harus menerima kebenaran firman Tuhan. Karena itu akan memberi kekuatan. Itu maksud Tuhan, saudara-saudara. Jadi tidak hanya mengenyangkan perut dengan makanan dan minuman, tetapi akan mengenyangkan rohani, supaya bangsa Israel bisa berpikir, oh iyo Allah satu-satunya yang harus kita sembah, bukan Allah-Allah lain. Luar biasa, saudara-saudara. Hal itu juga dinyatakan kepada kita pada hari ini. Hal itu juga dinyatakan kita kepada Tuhan hari ini kepada kita. Artinya kita juga mau dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Makanya ada persekutuan seperti sekarang ini. Makanya ada persekutuan keluarga, ada persekutuan rumah tangga. Karena apa? Kita akan dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya dikenyangkan oleh roti dan daging. Tidak hanya akan dikenyangkan oleh makanan-makanan yang enak. Bukan, saudara-saudara. Tujuan kita dalam persekutuan supaya kita dikenyangkan firman Tuhan. Amin. Amin. Supaya kita dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, sampaikan itu. Diterima dengan tidak, sampaikan itu. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Yesaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ayatnya yang ketiga dan yang kelima, ayat yang sebelumnya, itu adalah panggilan untuk mendengar dan memenuhi panggilan Tuhan. Tadi ada lagu, penuhilah. Ya. Dalam kebenaran firman Tuhan, lagunya tadi apa? Penuhkanlah bejanaku. Penuhkanlah Tuhan kehidupanku, penuhkanlah Tuhan jiwa rohaniku. Dipenuhkanlah itu, saudara-saudara. Dipenuhkanlah itu. Dan ketika kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, selanjutnya kita mau juga mentransfer kepada orang lain. Melalui apa? Mungkin dengan perkataan, tapi yang Tuhan mau melalui perbuatan kita. Nah, ini lagi. Tuhan mau tindakan-tindakan yang kita lakukan kebenaran firman Tuhan, tidak hanya dengan perbuatan kita setiap hari, juga dengan bahasa mulut kita. Bahasa mulut kita. Mulut memberkati, bukan mengutuk. Mulut mengasihi, bukan membenci, saudara-saudara. Mulut berbagi berkat, bukan berbagi kebencian. Oleh karena itu saya mau katakan kepada kita bersama-sama. Hadir dalam persekutuan, lihatlah bahwa saya ingin bertemu Tuhan, bukan bertemu dengan orang-orang yang ada. Sayang saudara ya, sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Kalau dalam persekutuan kita punya tujuan, oh kita mau lihat orang. Ketika orang yang saya benci ada, ya pulanglah. Ngapain ada? Ada orang kok yang gak suka saya. No, bukan itu. Tujuan kita pada hari ini, tujuan kita dalam persekutuan, datang bertemu Tuhan melalui persekutuan, saudara-saudara. Datang menerima sukacita dan kebahagiaan, supaya ketika kita kembali, bukan kedengkian yang ada. Bukan sakit hati yang ada, tetapi ungkapan syukur. Karena kita boleh dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Siapa sih yang tidak punya persoalan dengan orang lain? Pasti punya, saudara-saudara. Tapi sekali lagi, ketika kita menghadirkan diri di dalam persekutuan, tujuan utama kita melihat Tuhan dan mau merenangkan firman Tuhan. Oleh karena itu memang jelas di ayat yang ketiga sampai yang kelima, ayat sebelumnya, bahwa Allah memanggil umatnya untuk terus mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sama dengan kita pada hari ini, diundang Tuhan untuk mau hadir di dalam persekutuan. Selanjutnya ayatnya yang ke-6 dan ke-7, saudara-saudaraku, sangat jelas dikatakan untuk mengalami hal-hal yang dijanjikan.
umat Tuhan harus ada dalam sebuah pertobatan sama dengan bangsa Israel. Nah, inilah yang Tuhan mau. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya untuk bangsa Israel juga untuk pertobatan sama dengan kita pada hari ini. Kita hadir dipenuhi dengan salah dan dosa. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan pada hari ini. Bukan orang lain yang tahu, tetapi Tuhan yang tahu. Ya. Oleh karena itu ketika kita pulang, ya damai yang kita bawa karena apa? Kita mengampuni. Ada pengampunan dari Tuhan kita boleh terima dalam persekutuan kita. Kehidupan bangsa Israel juga seperti itu. Walaupun mereka ada di dalam kebobrokan hidup, jauh dari kebenaran firman Tuhan, tetapi Allah tidak pernah tinggalkan itu. Sama halnya hidup kita, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Ya, kita adalah di dalam dosa sampai pada hari ini, berkat Tuhan melimpah. Amin. Tuhan nyatakan, Tuhan berikan itu. Ya. Tuhan tidak bilang, ya Pok dasana indah malas, jangan dulu deh, ditahan dulu berkatnya, enggak ada. Ya. Tetapi kita terus setiap hari, setiap waktu kita terima berkat itu. Bahkan sampai pada hari ini, kesempatan yang baik Tuhan berikan kepada kita. Seminggu kita boleh lewati saudara-saudara, kita boleh berkarya. Tuhan terus mengasihi kita. Jadi jelas ayat yang ke-6 dan ke-7 untuk kehidupan bangsa Israel, bahkan kehidupan kita bersama-sama. Tuhan mau, Tuhan ajak kita untuk kita ada di dalam pertobatan hidup ini. Supaya ketika Tuhan mengampuni kehidupan kita, selanjutnya kita juga harus mampu mengampuni orang lain. Sebelumnya ada dikatakan, lepaskanlah. Ya, lepaskanlah di dalam dunia ini. Apa yang harus kita lepaskan? Pengampunan, pertobatan, dan lain-lain sebagainya. Yang berkenan di hadapan Allah. Supaya ketika kita kembali kepadanya, ya, Allah juga melepaskan keselamatan untuk kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-8 dan yang ke-11, rancangan Tuhan tidak dapat diselami. Tidak ada seorang pun yang tahu seperti apa Tuhan merancang hidup ini. Tidak ada seorang pun yang tahu yang dapat menyelami. Ya. Makanya ada syair lagu, jalanmu tak terselami. Semua tahu ya? Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang kau percaya, tidak ada yang tahu, tidak ada yang dapat menyelami apa maksud Tuhan dalam hidup ini. Ketika ada persoalan hidup, ketika ada masalah-masalah yang terjadi, baik itu pribadi, keluarga, dan jemaat, satu jawabannya, Allah merancang kehidupan saya dan saudara-saudara dengan luar biasa. Allah tidak merancang kehidupan manusia ini dengan kecelakaan, enggak, tetapi dengan damai dan sejahtera Tuhan. Dan jika hal itu terjadi, dan jika persoalan besar kita alami, baik di jemaat, masyarakat, keluarga, itu berarti Tuhan izinkan itu kita harus lakukan. Tuhan izinkan untuk kita terima, supaya apa? Kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa keluar dari persoalan hidup? Ya. Jawabannya, renungkanlah firman Tuhan. Untuk bisa keluar dari persoalan hidup, renungkanlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajak kita. Firman Tuhan menegur kehidupan kita. Namun firman Tuhan memberi jalan terbaik ketika kita mengalami persoalan-persoalan hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, awalnya saya berpikir, ya, ketika dikatakan bulan, berarti Oktober, bulan doa Alkitab, berarti apa sih yang menjadi latar belakang kok LAI menentukan Oktober ini bulan doa? Berarti setiap hari kita nggak berdoa, maksudnya secara itu. Tapi saya pikir, oh bukan seperti itu. Mungkin ada persekutuan gereja besar terjadi berdoa bersama di bulan Oktober. Saya hanya berpikir seperti itu. Karena kalau berbicara doa, setiap hari kita berdoa. Tidak nanti di bulan ini, gitu loh. Oleh karena itu mari kita juga diajak bersama-sama untuk terus berdoa, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi berdoa untuk banyak orang. Berdoa untuk banyak orang. Tuhan memberi kesempatan, Tuhan memberi talenta kepada kita. Oleh karena itu mari kita pergunakan talenta itu untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Jadi tidak hanya sekedar merayakan bulan doa, tidak saudara-saudara, tapi ada makna yang ada di dalamnya.
mengingatkan kembali kepada kita begitu besar persekutuan gereja di Indonesia yang membawa umat yang ada untuk saling mendoakan, termasuk persekutuan POUK Dasana Indah. Diajak kita bersama-sama untuk saling mendoakan. Bahkan di dalam persekutuan pun hari ini kita diajak untuk berbagi kasih melalui persembahan untuk mendukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia. Untuk mendukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia. Dan kita akan lakukan itu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, langsung saja yang ke-12 dan yang ke-13 yang terakhir, keselamatan dan kebahagiaan bahkan keberhasilan orang yang melakukan firman Tuhan akan mendapatinya. Nah inilah yang Tuhan janjikan kepada kita, bahwa orang yang mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan akan mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan, dan keselamatan. Itulah janji Tuhan, saudara-saudara. Pertanyaannya pada hari ini, maukah kita mendapatkan hasil dari janji Tuhan itu? Kalau kita mau, mari saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada hari ini memberi kuat bagi kita bersama, bahwa memang benar firman ilahi berkuasa membaharui kehidupan kita. Dengan doa, kehidupan kita dibaharui. Dan dengan kebenaran firman Tuhan, kita menerima keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Menyanyikan PKJ 255. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan mengimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu
biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasihmu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat bersama, doa syukur kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di sorga, Allah yang selalu ada di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, Allah yang telah mengutus Yesus Kristus sebagai pengampun dosa-dosa kami, dan Roh Kudus sebagai pembaharu kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh lalui persekutuan kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu yang selalu terus mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami harus ada di dalam Tuhan, bahwa kami harus setia dengan kebenaran firman Tuhan melalui persekutuan-persekutuan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah dengan Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami bersama untuk bisa terus merenungkan firman Tuhan dan memampukan kami untuk bisa mewujud nyatakan firman dalam hidup kami. Dan akhirnya ya Tuhan Yesus, seperti janji-Mu, kebahagiaan, keberhasilan dan keselamatan bagi umat-Mu akan menjadi milik kami, Jemaat Pok Dasana Indah. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau berkati kehidupan warga jemaat-Mu yang sudah boleh hadir pada hari ini. Dalam penuh ungkapan syukur apapun yang mereka alami, biarlah Tuhan ada dan memberkati. Sehingga ungkapan syukur itulah yang akan selalu mewarnai perjalanan hidup jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Teringat jemaat-Mu ya Tuhan yang tidak bisa hadir karena berbagai macam pergumulan hidup, karena berbagai macam alasan. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan mereka, tetapi sebaliknya
Tuhan akan memberkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami. Bahkan di tengah-tengah pergumulan mereka Tuhan selalu ada. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu yang ada dalam pergumulan karena ekonomi, pendidikan, mencari pekerjaan, pasangan hidup, biarlah Tuhan terus bersama. Tuhan memberkati kehidupan jemaat-Mu dalam pergumulan masing-masing. Berdoa juga kami untuk para lansia, janda, duda, anak yatim piatu, anak-anak yang ada dalam pendidikan. Tuhan terus bersama. Biarlah mereka boleh beriringan berjalan bersama Tuhan melalui firman-Mu. Agar apapun yang menjadi sukacita, apapun yang menjadi pergumulan mereka, jangan biarkan mereka sendiri Tuhan. Tetapi biarlah dengan kawalan Tuhan sendirilah mereka akan jalani kehidupan ini. Sehingga mereka juga ada di dalam ungkapan syukur dan sukacita karena Tuhan ada dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, juga kami bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan bagi Ibu Loreta Rajasa dan Diane Liao yang hari ini Tuhan, sampai pada hari ini menikmati anugerah Tuhan melalui kandungan mereka. Kami serahkan proses kandungan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Penantian dalam kelahiran bayi juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya sampai tiba waktunya nanti, kedua ibu kekasih ini akan bersalin dengan penuh keselamatan dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa hamba-Mu untuk jemaat-Mu yang ada dalam pergumulan, sakit dan pemulihan. Bapak Penatua Sujito, Ibu Rosnauli Tondang, Ibu Emauli Purba Silaban, dan Saudara Ucok Silitonga. Terima kasih ya Tuhan, besar harapan mereka menanti kesembuhan daripada Tuhan. Oleh karena itu kehidupan dan pemulihan dari saudara-saudara kekasih ini kami bawa kepada Tuhan, karena Engkaulah pemilik hidup ini Tuhan. Oleh karena itu segala upaya daya yang mereka lakukan biarlah Tuhan berkati. Apapun yang mereka lakukan, kami percaya dalam pemberkatan Tuhan, sehingga sesuai dengan waktu Tuhan, saudara-saudara kekasih kami ini boleh mengalami kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Kami juga bersyukur yang kami doakan ini bisa hadir di dalam persekutuan karena mereka rindu Tuhan. Terima kasih. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa juga bagi warga jemaat-Mu yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran. 28 September saudara Rainer Metekohi dan 29 September anak Adriel Prasetya. Kami serahkan sukacita mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan terus bersama menuntun mereka Tuhan. Sehingga hari-hari hidup mereka semakin dikuatkan, bertumbuh hanya di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Program pelayanan majelis jemaat, komisi termasuk diakonia di dalamnya juga Tuhan berkati. Sehingga pelayanan yang ada di jemaat Pauk Dasana Indah boleh berjalan bersama, boleh berjalan sesuai dengan karya Tuhan. Di dalamnya boleh bergandengan tangan hamba-hamba Tuhan, mewujudkan shalom Allah dalam pelayanan. Yang walaupun kami sadari Tuhan, ada begitu banyak tantangan yang kami hadapi dalam pelayanan. Tetapi satu hal yang kami percaya, seperti firman-Mu, kami akan terus memberitakan firman Tuhan sesuai dengan kata Alkitab. Oleh karena itu, pakai hamba-hamba-Mu Tuhan untuk menjadi pelayan yang setia. Terima kasih. Program pelayanan BP Pauk PGI PGW Banten kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa atas rencana yang akan dilaksanakan oleh Persekutuan Komisi Bapa Pauk Dasana Indah dalam merayakan hari ulang tahun mereka tanggal 27 Oktober beberapa waktu ke depan. Terima kasih Tuhan, segala upaya dan rencana yang akan dilaksanakan oleh setiap badan pengurus bahkan anggota komisi Bapa, biarlah Tuhan terus berkarya. Tuhan jawab apa yang menjadi kerinduan komisi Bapa, dan akhirnya acara itu boleh terlaksana sesuai dengan rencana Tuhan sendiri. Dan sukacita boleh dialami oleh Persekutuan Komisi Bapa Pauk Dasana Indah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bersyukur juga bagi Komisi Wanita yang sudah boleh merayakan hari ulang tahun mereka kemarin.
Terima kasih semuanya boleh terlaksana karena kerjasama yang baik antara pengurus dengan anggota Komisi Wanita, dan semuanya diberkati Tuhan. Kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan terus bersama, lebih khusus persiapan dan kesiapan bangsa Indonesia dalam menghadapi pesta demokrasi tahun depan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan setiap apa yang sudah menjadi rencana bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah damai dan sejahtera-Mu menyelimuti sukacita bangsa Indonesia, sehingga ketika tiba saatnya pesta demokrasi itu semuanya boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar, karena Tuhan selalu memberkati. Siapapun yang menjadi pemimpin bangsa Indonesia, kami percaya pilihan Tuhan dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk setiap orang sampai pada hari ini yang mengalami bencana alam. Apapun itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Gempa bumi yang ada di Manado beberapa waktu yang lalu, biarlah juga sertai anak-anak-Mu yang ada di Manado. Bahkan Tuhan jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi. Tetapi biarlah dengan peristiwa ini Tuhan mengingatkan kembali saudara-saudara kekasih kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Karena kami tahu segala sesuatu yang terjadi atas seizin Tuhan sesuai firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Banyak hal yang kami mau sampaikan kepadamu, tetapi hamba tidak mampu sebutkan satu persatu apa yang menjadi pergumulan kami bersama. Tetapi kami imani Engkau Maha Kuasa tahu apa yang menjadi pergumulan kami satu persatu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami, inilah doa syafaat kami yang kami boleh sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami, yang boleh mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum masuk dalam pengakuan iman, dipersilakan untuk saudari Gracia Laikransi untuk mempersembahkan pujiannya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin sharing sedikit perjalanan saya menyelesaikan studi saya selama 4 tahun sebagai mahasiswa semester akhir. Ini pertama kali saya kasih kesaksian sendiri karena tema pemuda tahun ini kan tentang bersaksi. Jadi saya pengen belajar hari ini buat ngasih kesaksian. Mohon maaf kalau suara saya getar, ya saya deg-deg. Jadi saya mau bersaksi. Bapak Ibu tahu ya kisahnya tembok Yeriko, di mana Tuhan Allah tuh nyuruh bangsa Israel ngerubuhin tembok yang sebesar itu cuma dengan ngelilingin sambil puji-pujian. Sesuatu yang sebenarnya gak masuk di akal manusia dan gak terpikirkan gitu ya. Tapi akhirnya Tuhan Allah memberikan kemenangan buat bangsa Israel. Nah, hal yang sama saya rasain juga selama kurang lebih 6-7 bulan belakangan, di mana saya merasa kalau Tuhan tuh betul-betul bawa saya keliling-keliling gitu ya. Tapi saya gak ngerti maksud Tuhan tuh apa. Jadi banyak hal-hal yang gak masuk di logika saya,
Tapi Tuhan tuh cuman minta saya tuh buat percaya dan beriman selama saya nyusun skripsi saya. Nah, Bapak Ibu, saya tuh sidang 4 kali, di mana normalnya mahasiswa itu sidang cuma 2 kali. Jadi saya gagal kira-kira 2 kali, dan berkali-kali dalam bimbingan saya juga gagal. Dan di sidang ketiga skripsi saya itu, waktu saya diuji sama penguji saya bilang 70% skripsi saya itu masih salah. Jadi di kesempatan ketiga itu masih 70% salah, dan saya cuma dikasih waktu itu harus beres dalam waktu 2 minggu. Dengan posisi 70% itu saya masih harus ngulang lagi. Pasti gak gampang. Terus saya juga banyak hal-hal yang buat mental saya tuh kayak acak-acakan selama 6-7 bulan. Saya yang udah sekecil ini saya turun 2 kilo gara-gara skripsi. Jadi di situ saya belajar, kayak tadi kata Pak Pendeta, kalau rencana Tuhan tuh gak terselami sama otak saya yang sempit ini gitu. Ya, saya belajar di masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, disitulah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, di situ hal yang sama Allah juga kerjakan buat saya gitu, dengan cara-caranya yang tidak terselami itu, yang tidak saya lihat dengan akal sehat saya, tapi pada akhirnya Dia memberikan kemenangan itu. 4 September, saya ingat 4 September 2019 saya mulai masuk kuliah, lalu saya sidang paling terakhir itu 4 September 2023. Saya selesai dan saya lulus. Dan di situ saya merasa bahwa semuanya itu timingnya Tuhan aja gitu. Jadi gak kurang gak lebih, pas 4 tahun saya selesai. Mungkin kalau misalnya saya lebih cepat, mungkin saya ada rasa sombong atau gimana ya. Tapi betul-betul 6-7 bulan itu Tuhan proses saya untuk saya belajar ikhlas dan berlapang dada gitu, menyelesaikan semua ini pas di waktu Tuhan. Dan hari ini kesaksian saya mau nyanyi satu lagu. Sebenarnya ini udah dibawain sama Dinji waktu itu, cuman lagu ini adalah lagu yang menemani saya setiap malam saya begadang sambil nyelesain skripsi saya, dan jadi pegangan saya selama kurang lebih 6-7 bulan belakangan. Ini Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku,
semoga juga dapat menjadi sumber penguatan bagi kita semua. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Bersama-sama dengan gereja segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan Dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9 yang berbunyi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 147, bait yang pertama sampai dengan secukupnya. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Selamat pagi Bapa, segala ungkapan syukur kami panjatkan hanya kepadamu. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami selalu terima dan nikmati hingga saat ini. Sebagai ungkapan syukur kami, terimalah persembahan yang baru saja dikumpulkan, kuduskan dan berkatilah persembahan ini agar boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan. Berkatilah tangan-tangan para majelis dan pelayan-pelayan di Lembaga Alkitab Indonesia yang akan mengolahnya, agar dalam penggunaannya kami selalu hormat dan takut akan Engkau, sehingga persembahan ini menjadi berkenan di hadirat-Mu. Ajarkanlah kami untuk selalu dapat mengucap syukur, dan berkatilah kami di dalam pekerjaan serta segala usaha yang selalu kami upayakan dalam memenuhi kebutuhan hidup kami setiap saatnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mohon perhatian serta kesabarannya dari seluruh warga jemaat dalam warta yang akan disampaikan berikut ini. Pokok warta jemaat Minggu 1 Oktober 2023. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Pok Dasana Indah ini dan berkeinginan untuk menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya. Mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kebaktian hari ini, Minggu 1 Oktober 2023, dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH sebagai pelayan firman, pelayan liturgi oleh Penatua Tri Suwarni, organis Saudari Kesia Karunia Labiro, kantoria Saudara Kefas Labiro dan Saudari Kaila Labiro, persembahan pujian Bapak Ibu Majelis dan Saudari Gracia Lekransi, operator laptop dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Kebaktian kategorial. Yang pertama, ibadah komisi anak dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat bertempat di gereja. Untuk ibadah minggu depan tanggal 8 Oktober 2023, pelayan liturgi oleh Kak Kaila, doa pembukaan dan penutup oleh Kak Adel, pelayan firman kelas Bethlehem oleh Kak Ana, kelas Nazaret oleh Kak Kaila, kelas Galilea oleh Kak Dinji, kelas Yerusalem oleh Kak Ludwig, pelayan musik Ibu Irma Nusantari dan Kak Ryan Matekohi. Mohon perhatian orang tua murid untuk mempersiapkan putra-putrinya. Ibadah Komisi Remaja. Pada hari ini Minggu tanggal 1 Oktober 2023 pukul 6 sore
Bertempat di gereja, pelayan firman oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi oleh Saudara Noel Adang, pelayan doa Saudara Daryl, pelayan musik oleh Saudari Kerin Marpaung. Untuk minggu depan tanggal 8 Oktober 2023, pelayan firman oleh Bapak Penatua Septian Eko Kristianto, pelayan liturgi Saudara Daryl, pelayan doa Saudari Kerin Marpaung, pelayan musik Saudara Vino, dan mohon dijadikan perhatian untuk semua komisi remaja. Ibadah Komisi Wanita. Pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi oleh Ibu Ida Ayu Rajasa, pelayan doa oleh Ibu Jane Sutardi. Mohon perhatian seluruh dari Komisi Wanita. Ibadah Komisi Pemuda. Pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 pukul 19 WIB atau jam 7 malam bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Bapak Penatua Richard Rajasa, WL oleh Saudari Ripka Angelin, PM oleh Saudara Ferianto Palea, acara sharing dan potluck. Mohon perhatian seluruh Komisi Pemuda. Poin yang keenam, HUT Komisi Bapak. Menyambut penutupan ibadah Komisi Bapak di akhir bulan Oktober serta HUT Komisi Bapak ke-30, maka dengan ini segenap pengurus dan anggota Komisi Bapak mengundang seluruh kaum Bapak Gereja Pauk Dasana Indah untuk ikut serta dalam kegiatan Komisi Bapak pada acara Kebaktian dan Syukur HUT Komisi Bapak hari dan tanggal Jumat 27 Oktober 2023 sampai dengan Sabtu 28 Oktober 2023. Lokasi Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Formulir pendaftaran dan info lebih lengkapnya di WhatsApp grup Komisi Bapak, kontak person oleh Bapak Joko dan Bapak Lodwig. Pendaftaran ditunggu selambat-lambatnya tanggal 8 Oktober 2023. Besar harapan kami kaum Bapak Gereja Pauk Dasana Indah ikut serta dalam ibadah syukur ini. Tuhan Yesus memberkati. Poin yang ketujuh, katekisasi pranikah. Calon mempelai pria nama Daniel Pedro, anggota Gereja Pauk Dasana Indah. Calon mempelai wanita nama Hana Samololo Paloan, anggota Gereja GKI Oto Marauke, Papua. Katekisasi dilaksanakan sesuai jadwal di hari Sabtu atau Minggu. Mohon perhatian dan kehadiran dari kedua calon mempelai. Pemberitahuan sehubungan dengan akan berakhirnya program dan jadwal pelayanan tahun 2023, maka masing-masing komisi dan tim dimohon untuk menyusun program dan jadwal pelayanan tahun 2024 sesuai dengan surat atau format yang akan diberikan oleh majelis. Penyerahan program pelayanan selambat-lambatnya tanggal 19 November 2023. Mohon perhatian dari pengurus komisi dan tim. Diberikan kesempatan kepada perwakilan panitia Komisi Pemuda dan Remaja Berbagi untuk menyampaikan informasi wartanya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Shalom Jemaat Gereja Pauk Dasana Indah. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya mewakili teman-teman pemuda untuk menyampaikan mengenai program pelayanan kami kepada masyarakat dengan tema Share Love of Christ. Tahun ini pemuda mengangkat tema besar dalam pelayanan maupun ibadah kami, yaitu mengenai bersaksi. Salah satu program yang sudah kami laksanakan pada tahun ini adalah Kebaktian Padang di bulan Mei 2023. Kebaktian Padang pada waktu itu memperlengkapi kami untuk bisa menjadi saksi Kristus dalam kehidupan ini dengan cara membagikan kasih Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dari bekal yang sudah kami dapatkan ini, kami juga ingin bisa membagikan hal yang sudah kami dapatkan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kami.
Hal ini ingin kami nyatakan melalui pelayanan kami yang akan mengunjungi panti asuhan untuk bisa menjadi kesaksian bagi mereka dan harapannya mereka juga bisa menjadi saksi Kristus bagi lingkungan sekitar mereka. Oleh karena itu, izinkan saya di sini ingin membagikan secara singkat mengenai program pelayanan kami yang akan mengunjungi panti asuhan. Di mana kami akan mengunjungi 2 panti asuhan, yaitu yang pertama ini ada Panti Asuhan Hati Bangsa. Panti asuhan ini terletak di daerah Penjaringan, Jakarta Utara, dan panti asuhan ini sudah berdiri sejak tahun 2016. Anak-anak di dalam panti asuhan ini terdapat 36 orang, yaitu ada 9 anak perempuan dan juga 27 anak laki-laki. Dan rentang usianya yaitu sekitar dari usia 10 sampai 21 tahun. Dan panti asuhan ini berada di bawah naungan gereja CFC. Boleh di next. Ya, ini merupakan sebagian dari anak-anak panti asuhannya. Ya, boleh di next lagi. Dan ini adalah fasilitas yang mereka punya di sana, yaitu ada kamar tidur dan juga kamar mandi, dapur dan juga aula kecil yang biasanya mereka gunakan untuk sharing malam gitu. Selanjutnya yang akan kami kunjungi juga ada Panti Asuhan Kasih Anugerah, di mana panti asuhan ini terletak di daerah Bonang. Panti asuhan ini ada di daerah Kampung Cina, dan panti asuhan ini berada di naungan gereja GSJA. Panti asuhan ini banyak membawa anak-anak dari pedalaman, di mana dari hasil survei kami kemarin itu banyak dari anak-anak timur, khususnya di daerah Papua. Dan di Panti Asuhan Kasih Anugerah Bonang ini anak-anaknya adalah anak-anak laki-laki yang terdiri dari 15 orang dan mereka bersekolah di rentang usia SD sampai SMP. Untuk panti asuhan ini juga merupakan panti asuhan dari cabang Panti Asuhan Kasih Anugerah Jakarta Tegal Alur. Ini merupakan dokumentasi yang sudah kami dapatkan melalui survei. Ini adalah tempat panti asuhannya. Dan juga ini ada kamarnya dan juga ruang kelas, di mana panti asuhannya itu di dalamnya langsung ada sekolah dan juga tempat tinggal mereka. Oke, kunjungan ke panti asuhan ini akan kami lakukan yaitu di awal tahun 2024, di mana di bulan Januari minggu pertama dan juga minggu kedua kami akan melakukan 2 fase dikarenakan kami mengunjungi 2 panti. Fase pertamanya akan dilakukan pada hari Sabtu 6 Januari 2024 dan fase keduanya itu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024. Selanjutnya dari rencana kunjungan ini kami panitia juga sudah membuat rencana anggaran yang dibutuhkan untuk menjalani program pelayanan ini, di mana kami membutuhkan 9.300.000, tetapi kami juga sudah mendapatkan dana dari majelis sebesar 3 juta sehingga dana yang masih perlu kami cari itu sekitar 6.300.000. Dana ini akan kami gunakan untuk keperluan pelayanan di panti, seperti nantinya kami akan membuat games, souvenir dan snack untuk diberikan kepada anak-anak di panti, konsumsi makan siang, amplop kasih untuk kebutuhan di panti, dan juga untuk pelayanan kami dari persiapan pelayanan kami seperti spanduk dan juga transport. Oleh karena itu, untuk bisa memenuhi dana yang sudah kami rancang dalam melakukan pelayanan ini, kami ingin mengajak Bapak Ibu, kakak-kakak dan teman-teman semua untuk bisa berpartisipasi dalam program pelayanan ini, di mana tim dana nantinya akan mulai melakukan pencarian dana dengan berbagai metode, di mana pencarian dana ini mungkin akan dilakukan mulai minggu depan, dan pencarian dananya akan ada penjualan makanan dan juga ada juga donasi berupa uang. Donasi ini bisa dikirim melalui rekening BCA atas nama Kefas, dan juga bisa melalui e-wallet seperti OVO, GoPay ataupun Dana melalui Intan Rate Datu. Dan juga pencarian dana selanjutnya ada donasi berupa barang seperti buku, pakaian layak pakai, sabun cuci, peralatan dapur dan lain-lainnya. Dan selanjutnya juga ada donasi berupa makanan pokok ataupun makanan beku. Untuk makanan ini sendiri juga akan kami bukanya nanti pada bulan Desember supaya tidak terlalu lama kami kumpulkan gitu. Dan untuk informasi selanjutnya mengenai pencarian dana ini akan panitia bagikan juga ke dalam grup jemaat ataupun dalam warta mingguan seperti kali ini. Dan kami sangat berharap jemaat semua dapat
bisa mendukung apa yang sudah kami rancang ini untuk bisa menjadi kesaksian juga bagi orang-orang di sekitar kami. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Saya mewakili Panitia Pelayanan Masyarakat ke Panti Asuhan ingin mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Bapak dan Ibu untuk mendengarkan program pelayanan ini yang akan dilakukan tahun depan, dan kami juga meminta dukungan agar program ini bisa terlaksana dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, seperti ayat yang menjadi dasar kami untuk bisa melakukan program pelayanan ini, yaitu Yohanes 19 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kiranya melalui program pelayanan ini kita semua bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang sekitar dan nama Tuhan dapat terus dipermuliakan. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian warta jemaat pada hari Minggu ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima pengutusan dan berkat, kita berdoa untuk program pemuda secara khusus. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan, bersama Komisi Pemuda POUK Dasana Indah, yang begitu boleh merancang pelayanan luar biasa. Terima kasih mereka saksi-Mu terbuka Tuhan di hadapan orang. Mampukan mereka untuk bisa melaksanakan program ini. Tuhan tambahkan biaya yang mereka butuhkan, sehingga program ini tidak sia-sia, tetapi benar sebagai wujud nyata bahwa pemuda gereja POUK Dasana Indah ingin menyaksikan betapa Tuhan baik dalam hidup. Segala program, segala apa yang dibutuhkan, segala rencana selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang mereka lakukan tidak sia-sia, tetapi semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kesaksian kami berdoa. Amin. Mari berdiri. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menaburkan firman Tuhan. Kami siap pergi memberitakan firman Tuhan. Seperti para murid yang berjalan di atas air, meninggalkan kenyamanan perahunya, menghampiri sang guru, dan ikut serta dalam pekerjaan yang sudah lebih dulu Tuhan lakukan. Kita pun dipanggil untuk berjalan ke arahnya dengan iman yang teguh. Kami siap melangkah di dalam iman dan turut serta dalam karya keselamatan Allah bagi dunia. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang.
mengalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, dan bawalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Demikianlah persekutuan kita pada hari ini. Jemaat disilakan bersaat teduh.